Lembar pengamatnya ada di chat ya Pak ya? Pak Ramli. Ya, Lembar Bu. pengamat ada di chat. Ya, sudah terlihat, Bu. Alhamdulillah. Mana Bu Nur ya? Kita berdua aja, Bu. Bu Nur enggak ada kah? Enggak ada. Tadi ada. Kita harus keluar dari itu kah? Dari yang main besar tadi kah? Keluar dulu kali ya, Pak Ramli. Tapi kalau kita keluar, kita kan ada Nanti di situ. masuk di room pertama lagi Bu kalau keluar. Room Itulah. pertama lagi. Nggak apa-apa Apakah kalau perlu di keluar, PC Bu? terlalu berat. Bapak Ibu keluar dulu di main room, masuk ke link yang tadi, kemudian nanti pada saat kita mau masuk, kan nanti saya kasih kode, silakan Bapak Ibu masuk lagi ke main room. Iya. Karena kalau tidak keluar tuh nampaknya suara dari yang por satu tadi pun masuk ke sini, Bu. Ya, makanya keluar dulu aja. Keluar aja dari main room. Oke, Bu. Ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Hanya kita berdua, kah, Bu? Ada Bu Nur tadi ada, Bah. Ini Bu Nur Milawati. Beliaunya kemana ya? Aduh, keluar dulu ya, Pak. Hah? Keluar dari grup besar. Oh iya, saya udah keluar. Oh, saya belum. Keluar dulu. Sudah, Pak Ramli jadi apa nih? terserah. Coach pengamat. Karena nanti itu bertukar. Iya, ini Bu Nurnya belum ada soalnya. Bu Nur Mila. 30 menit lagi. Adakah beliau itu? 10. Coba tanya Ibu gimana tuh kalau hanya berdua, satunya enggak ada. Biar Bu Arija yang itu. Mak Bu, saya kurang lancar sih, saya enggak paham benar tentang ini. Ya sama lah, saya pun belajar, Pak. Kalau udah lancar jadi narasumber. Oh gitu kan. Ibu sih cocok jadi narasumber. Lalu yang lain udah mulai, kita berdua aja belum nih? Itulah. Karena enggak ada yang jadi pengamat. Nggak usah panjang-panjang, Bu, ya. Iya. Kalau di Anu itu kan ada, Bu, beberapa contoh topik yang bisa kita gunakan itu. Kita membicarakan topik apa, Pak, nih? Kalau saya nanti topiknya, kalau saya jadi coach ya, saya ingin tentang saya ingin hidup lebih sehat dengan lebih banyak berolahraga. Kalau saya jadi coach. Hidup sehat dengan banyak berolahraga. Kan coaching itu kan ada 4.
ada perencanaan masalah, ada kalibrasi, dan nah kita mau milih yang mana, perencanaan, kalibrasi, atau pemecahan masalah. Ya kita sih, tapi tadi tidak disampaikan ya. Perencanaan lah ya. Boleh. Tapi kalau perencanaan terkait dengan apa? Perencanaan ya, perencanaan kita. Seandainya jadi kepala sekolah atau ini pengandai atau gimana? Mengapa bisa seperti itu Bapak? Tidak urut. Selamat sore Bu Nurmilawati. Alhamdulillah. Mulai. Nah itu yang kalau kita itu Tidak pula refleksi atau temukan cara yang tepat. Cuman kucing dalam refleksi atau kucing dalam kalibrasi. Ayo Bu Bugi. Iya. Apa nih coachnya nih? Nih Bu Nur dah masuk tuh. Karena Bu Nur nampaknya satu ruangan ini. Ini ada SMP Negeri 2 Jangkang join ini apa? Ini Pak Dedek nih. Kenapa masuk ke sini? SMP 2. Halo Bu Nur. Selamat sore Bu Nur. Oke. Ya Bu, kita mulai. Bu Nur Ya. sudah siap? Ya. Ya. Sebentar Pak. Oke. Saya jadi apa nih Bu dulu? Jadi coachnya kah? Siapa yang coachnya nih? Bentar Bu. Coaching, tentang apa kira-kira kalau coaching Pak? Kalau coaching kira-kira Saya rasa tentang apa topiknya tidak kira-kira Pak? kaku kali Bu ya. Iya. Kalau saya tadi sih milih hidup sehat dengan berolahraga. Itu enggak masuk dalam. Oh boleh. Apakah boleh seperti itu? Apa? Kan Ini kan ada perencanaan, kemudian ada pemecahan masalah, dan coaching untuk refleksi diri. Dan yang terakhir yaitu untuk kalibrasi. Ada percakapan coaching itu peruntukannya. Kalau perencanaan ya perencanaan kita dalam Ibu jak coaching Ibu. Saya Ibu pengamat. Terus kalau pemecahan masalah ya masalah tadi seperti yang saya utarakan tadi, dengan masalah kan banyak. Itu kan tergantung dari coaching. Udah, sekarang siapa yang coach? Pak itu dulu kah? Pak Ramli kah coach? Saya coachingnya ya. Oke lah, Ibu Nurmila itu pengamat ya. Jadi nanti saya coach ya. Ya. Coach saya pakai yang pengamatnya itu tahu siapa? Pengamat berarti Oke, Bu Bugi, gimana? Ya. Ya Pak, selamat sore. Gini Pak, saya itu mengalami kesulitan dalam mendampingi kepala sekolah dampingan saya, yaitu terutama dalam merencanakan kinerja mereka. Karena apa ya? Kebanyakan RHK yang mereka susun itu memilih webinar yang paling mudah, sehingga dampaknya ke satuan pendidikan itu tidak ada. Begitu ya.
Iya. Jadi Ibu ini permasalahannya adalah terkait dengan kinerja guru dalam Kinerja, hal pengisian RHK, Bu ya. iya. Kebanyakan memilih webinar. Iya. Jadi kira-kira apa tujuan Ibu mau menyampaikan permasalahan ini kata saya? Maksudnya kinerja kepala sekolah, Pak, bukan kinerja Kepala sekolah bukan ya. guru. Jadi masih selama ini kinerja kepala sekolah itu yang mencari upgrade diri itu kebanyakan hanya sebuah webinar. Jadi iya. dampaknya ke satuan pendidikan itu tidak ada. Padahal masih banyak guru-guru itu yang belum bisa menyusun perangkat ajar, sehingga terkendala dalam penyelesaian KSP-nya. Nah, itu Pak. Iya. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan ini kira-kira apa yang ingin Ibu capai nantinya? Ya, kalau ideal saya sih ya, semua sekolah binaan saya sebanyak 14 sekolah itu mereka selesai menyusun KSP-nya tepat waktu. Tepat waktu yang saya targetkan, harusnya Agustus kemarin dah selesai semua. Tetapi sampai bulan ini, September ini, masih ada beberapa sekolah yang belum selesai, Pak. Jadi seperti harapan itu semua kepala sekolah selesai dalam menyusun RHK. Seperti itu, Bu. KSP-nya. Nah, karena KSP-nya. itu kaitannya nanti dengan RHK juga kan, Pak? Iya. Kalau kira-kira Ibu ini dalam jangka waktu berapa lama kira-kira Ibu akan mendampingi kepala sekolah menyusun RHK? Ya, kalau menurut saya sih ya harusnya ya. Harusnya dalam waktu September ini dah harus selesai mereka, Pak. Harus selesai, Bu ya. Ya. Betul. Jadi kalau begitu Ibu ini kan selalu membicarakan masalah penyusunan RHK kepala sekolah, Bu ya. Iya. Penyusunan RHK kepala sekolah. Nah, kalau begitu bagaimana situasi saat ini yang Ibu perhatikan dari kepala sekolah kita? Ya, rata-rata kepala sekolah itu dalam menyusun RHK itu masih dibantu oleh operatornya. Kemudian yang diambilnya itu hanya webinar. Kemudian untuk menangani, karena dalam RHK, dalam SKP itu dokumen yang harus diupload itu kan ada KSP-nya, Pak. Iya kan? Ada KSP, ada RKT, segala kan? Nah, rata-rata KSP itu belum selesai. Gitu. Jadi kalau menurut saya ya dalam September ini kan harusnya memang harus dikumpulkan semua, harus selesai semua, baik itu RHK guru maupun RHK kepala sekolah. Tetapi pada saat ini semalam saya buka PMM itu RHK kepala sekolah itu yang diupload baru 3, ya baru 3 kepala sekolah. Nah kemudian untuk dokumen-dokumen itu yang harus sertifikat yang harus dikumpulkan itu kebanyakan mereka itu berupa webinar. Nah, webinar itu kan sangat kalau tidak diantisipasi atau tidak dipraktekkan kan tidak bisa, Pak. Jadi jarang sekali kepala sekolah itu mengambil aksi nyata. Pembuatan best practice ke apa gitu, Pak ya. Jadi dari 14 sekolah tadi berarti 14 kepala sekolah ditambah guru masih banyak yang belum menyelesaikan, Bu ya. Iya. Kalau kepala gitu sekolahnya saja. Iya, kira-kira apa hambatannya itu? Hambatannya tuh apa ya, Pak ya? Kebanyakan mereka tuh tidak mengerjakan sendiri. Jadi semua tuh banyak yang tergantung pada wakilnya. Nah, dalam PMM itu bahkan yang menilai itu banyak menggunakan tim kerja kan, nah, tim kerja yang dibantu oleh guru-gurunya. Itu yang pertama. Yang
Tapi tidak semua sekolah sih, hanya beberapa. Jadi sekolah yang memang kepala sekolahnya proaktif, yang dari guru penggerak, itu udah lancar semua. Hanya dalam penyusunan RHK, nah itu kadang tidak sesuai dengan atau tidak berdampak terhadap peningkatan kinerja mereka. Sehingga rapot yang didapatnya itu belum peningkatannya itu masih sangat minim sekali. Oh iya ya. Kalau begitu, kira-kira apa rencana Ibu ini untuk membantu para kepala sekolah kita, guru kita, agar mereka bisa menyelesaikan RHK-nya tepat waktu? Ya kalau rencana saya sih dalam tempo September ini, saya akan mengumpulkan kepala-kepala sekolah itu ke satu tempat, karena kalau untuk mendatangi ke semuanya rasanya tidak mungkin karena musim juga penghujan. Nah, saya kumpulkan, kemudian saya cek satu persatu mana yang belum selesai dan mana yang sudah selesai. Karena yang sudah dikumpulkan lewat draft itu baru beberapa saja. Nah, saya sudah tahu sekolah-sekolah mana yang belum mengumpulkan, akan saya cek apa sih persoalannya. Nah, setelah saya pakai WA atau apa, itu kebanyakan mereka itu terkendala pada perangkat ajar. Perangkat ajar yang dibuat oleh guru. Itu kan pada dokumen 2-nya. Oh iya. Jadi itu rencana Ibu untuk mendampingi kepala sekolah dan guru dalam menyelesaikan RHK. Kemudian, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi dalam rangka mendampingi kepala sekolah? Komitmen saya sih pada bulan minimal ya minggu kedua bulan September ini mereka berkumpul menyelesaikan semua KSP-nya. Kemudian kepala sekolah sudah menyusun RHK semuanya, sehingga nanti pada waktu penilaian itu tidak terkendala lagi. Kemudian saya tetap akan memantau kepala sekolah dalam menilai kinerja guru-gurunya, sehingga mereka dalam membuat perangkat ajar sebagai bukti dukungnya itu tidak asal hanya download. Karena ini sudah tahun kedua. Harusnya tahun kedua kan mereka sudah membuat perangkat ajar sendiri, membuat APP sendiri. Tetapi pada kenyataannya mereka kan masih ada yang mendownload atau ATM dari sekolah yang lain. Itu Pak. Jadi minggu kedua bulan September saya pastikan mereka berkumpul. Oke Bu, rasanya ini sudah di akhir pembicaraan kita. Kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan dari rencana Ibu tadi? Dari membantu kepala sekolah, guru dalam menyelesaikan RHK-nya. Ya, saya karena masih banyaknya kepala sekolah yang belum mengumpulkan RHK dan banyaknya dan sebagian sekolah yang belum menyelesaikan KSP, maka saya akan melakukan pendampingan secepatnya, minimal itu di minggu kedua bulan September ini, saya akan kumpulkan kepala-kepala sekolah yang belum mengumpulkan RHK maupun yang belum menyelesaikan KSP-nya, sehingga nanti mereka bisa menyelesaikan itu semuanya dengan masing-masing metode yang berbeda. Karena apa? Karena ada sekolah yang memang benar-benar itu belum mampu kalau di coaching, akhirnya pakai mentoring, training dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, minimal bukti dukung yang dipunya oleh guru itu minimal 1 semester lah. Semester pertama itu harus terkumpul semua. Oke Bu, saya rasa cukup sekian Bu ya. Sudah Ibu sampaikan beberapa hal terkait dengan rencana pendampingan Ibu. Mungkin ke depan kita akan ketemu lagi. Kita ingin melihat bagaimana hasil dari kegiatan pendampingan yang Ibu lakukan. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Iya Pak. Selesai. Terus? Baik Bapak.
Ibu. Jadi apa yang telah dibicarakan tadi itu sudah menemukan kesimpulannya ya. Jadi apa yang Ibu Mugi harapkan tadi ya, semoga bisa tercapai dengan sesuai dengan harapan kita ya. Ya, karena kendala ya Bu ya, di sekolah kita itulah banyak namanya adopsi ya Bu ya. Banyak adopsi sehingga terkadang sama saja persis apa yang diambil di PMM itu ya. Malah bahkan mereka itu tidak mengubah kalau membuat modul. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di PM itu ruangnya tuh banyak ya. Mau kita ambil apa itu ada semua ya. Jadi guru-guru itu sebenarnya bisa mengambil yang ada di PMM tentang modul pembelajaran. Di situ sudah tertera ya, udah lengkap. Jadi pada saat menyusun RHK, Bapak Ibu bisa mengambil itu dan dimodifikasi. Jadi sehingga RHK yang apa tadi Ibu katakan tadi itu tidak terselesaikan dengan baik ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini nanti semua apa yang kita harapkan itu bisa tercapai dengan yang kita harapkan. Saya rasa terima kasih. Mungkin itu saja Pak dari kami. Kira lagi nih. Sebenarnya kita giliran tadi ini Bu. Ya, tapi waktunya tinggal 3 menit lagi. Waktunya hanya tinggal 3 menit. Mungkin waktunya tidak cukup kali ya. Ya, apalah Karena nanti kan gini Bu. Ibu kan sebagai pengamat. Nanti Ibu akan menyampaikan hasil pengamatan Ibu nanti di ruang besar tuh. Kalau tidak salah seperti itu. Terkait dengan gini Bu, terkait dengan penggunaan alur tirtanya. Ini sinyalnya kurang jelas ini. Ya, di format ada Bu, saya udah download Bu formatnya. Ada formatnya tadi dikirim ada. Lembar umpan balik, lembar umpan balik tadi. Ada di lembar umpan balik. Di WA kan tadi Bu? Di room besar tadi Bu, di chat. Di room besar. Atau saya chatkan enggak? Chat ya Bu. Chat ya. Oh ini ke laptop ini dah mabuk benar nih. Ini dah keluar lagi Bu nih, enggak bisa masuk nih. Apa ya? Ada. Coba chat Bu. Chat di itu aja, di room kita aja. Di board apa? Di WA aja, ke WA Ibu ada grup enggak ya? Jadi Ibu lebih enak. Ya. Ini hilang Bu di sini. Aduh, hai. Coba Bu. Chat ya Bu, chat. Di chat Bu. Ibu Mugi kayak nih, Mugi. Saya chat. Mugi. Bentar Bu ya. Mugi Marwati. Udah tuh Bu. Udah saya. Udah masuk Bu? Udah, ke chat yang besar. Yang mana Bu ya? Ini apa nih ya? Bu Ari ngirim nih ya. Bu, Ibu pencet pribadi aja Bu. Pencet pribadi aja. Pencet pribadi aja. Udah di coaching kelas 2 tuh. Aduh. Bentar dulu. Oh ya dah Bu dah. Udah kan? Lembar umpan balik. Oh, udah. Kita absen dulu Pak Ramli. Ada link absen tuh. Di room besar. Room kecil. Di grup. Nanti Bu bagi berat buka Bu, bentar Bu. Oh ini ya Bu. Yang mana Pak? Nanti kita jawab ini yang mana ya? Nanti kalau Ibu diminta menjelaskan, baru Ibu jelaskan. Jelaskan yang Bapak bicara tadi ya? Nah, sesuai dengan alurnya Bu, alur ceritanya, mana yang muncul gitu, mana tidak. Oh, bisa merasa dimitrakan gitu ya? Apakah tadi sesuai dengan alur tirta, ada mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, memberdayakan koci, munculnya ide atau gagasan baru, apakah coachnya merasa tidak nyaman atau bagaimana, itu ada di Bu Bugi tadi ada. Mendengar aktif gitu ya Bapak ya. Coach tidak, coach tidak melakukan. Bapak Ibu, mohon maaf ditunggu di bor main room ya. Ya Bu. Di bor main room sudah selesai. Apa di grupnya sudah saya itu Bapak Ibu masuk lagi ya. Ini Bapak Ibu keluar, kemudian Bapak Ibu
lihat di grup, silakan masuk lagi. Oh, oh Di jadi grup ya. keluar dulu. Keluar Bu. Keluar dulu.